Laundry. Sebelum video ini lanjut, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Yo, what's up? Kembali lagi teman-teman, selamat malam, selamat menonton. Kembali dengan kami di Jeps Laundry Channel. Nah, pada video kali ini, kebetulan memang kami ini lagi seneng-senengnya bikin tutorial atau cara dalam proses packing gitu kan. Karena memang kan macam-macam ini kebetulan yang ditali mungkin dilihat ini untuk jenis karpet bulu, dan sedangkan bukan karpet bulu teman-teman. Yang sedang ditali itu jenis karpet standar atau karpet biasa yang ada rumbainya. Nah, untuk di video kali ini kita mau membahas atau memberikan tips dalam proses packing karpet yang besar. Biasanya ini karpet jenis ini itu yang terlihat sedang divakum. Ini jenis karpet tebal gitu kan, karena di ujungnya tidak ada rumbai, dan memang ketebalan dari karpet yang sedang divakum itu berbeda dengan karpet rumbai yang sedang ditali gitu kan teman-teman. Seperti apa nanti cara packingnya nanti kita bahas lebih detail, dan selamat menyaksikan dulu terlebih dahulu untuk proses pemakuman. Jadi tahapannya itu teman-teman ya seperti biasa sih sebenarnya, ini diulang-ulang juga, mungkin teman-teman juga bosan. Jadi digelar dulu karpetnya di tempat yang luas, dan mungkin tahap awal gitu kan kami gelar gitu kan di lantai atau di tempat khusus packing, dan di bawahnya itu kan ada karpet yang warna abu-abu itu khusus untuk karpet packing. Nah, setelah digelar biasanya yang kami lakukan pertama yaitu mengukurnya terlebih dahulu dengan disesuaikan dengan tag yang ada di nempel di karpet tersebut. Nah, jika tagnya sudah ketemu, notanya sudah ketemu, kemudian dilanjut ke proses vakum. Proses vakum juga ya seperti biasa gitu kan, vakum secara menyeluruh, vakum secara merata semua bagian dari karpet tersebut. Setelah proses pemakuman selesai, kemudian dilanjut ke proses penyemprotan parfum seperti mungkin seperti yang teman-teman lihat sekarang. Nah, jika proses parfum sudah selesai, kemudian kita lipat. Nah, cara pelipatannya itu seperti ini teman-teman. Jadi digulungnya itu ke bagian dalam. Jadi bagian dalamnya itu bertemu, jadi dibikin beradu gitu kan teman. Jadi bukan packingnya itu digulung keluar, tapi digulung ke dalam. Nah, mungkin bisa dilihat ini seperti ini videonya teman-teman, cara dalam proses penggulungan sebelum kita tali. Seperti itu teman-teman. Nah, jika proses dalam penggulungan telah selesai, kemudian saatnya kita menyiapkan yang namanya tali rapia gitu kan. Yang namanya tali rapia untuk ditali. Proses talinya itu mau dua, misalkan ujung-ujung dan tengah, ya silakan gitu kan. Mau cuman 3 ataupun 4 ya silakan sih, sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan, dan nanti menyesuaikan dengan cara pengirimannya seperti apa. Apakah menggunakan motor, apakah menggunakan mobil. Cuman kalau di kami biasanya kalau memang cukup 2 ya 2, kalau misalkan harus 3 ya 3. Kenapa bisa 2 atau 3 tali? Antisipasinya adalah supaya misalkan kebetulan kalau di kami kan proses pengiriman dan pengambilan menggunakan motor kebanyakannya gitu kan teman-teman. Jadi kalau dibikin 3 talinya itu supaya nanti pas di jalan dengan diangkut motor si karpetnya itu tidak lentur teman-teman. Kalau 2 sebenarnya kalau udah, tapi kalau karpetnya udah keras gitu kan tidak lentur ya 2 juga cukup ya, menghemat juga gitu kan ke pengeluaran dari yang namanya tali rapia. Seperti itu mungkin teman-teman, mungkin bisa dilihat lebih detailnya cara penalian dari karpet menggunakan tali rapia tersebut. Nah, jadi proses pemakingannya itu kurang lebih ya seperti itu teman-teman. Ini saat sekarang untuk proses pemasukan dari plastiknya itu tersebut. Kayaknya mungkin bisa dipercepat biar nggak terlalu lama juga durasinya ya. Kita percepat saja proses atau cara pemasukan dari karpet.
karpet atau plastik ke karpetnya itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, cara atau pemasukan plastiknya itu sendiri harus ada 2 atau 3 orang. Kenapa demikian? Karena memang harus diurut. Ini kan posisinya sangat ngepres gitu kan. Makanya ukuran dari plastik rollnya ini sendiri yang kami gunakan untuk packing ada kurang lebih 5 ukuran kalau untuk roll gitu kan. Karena ya ukuran-ukuran dari karpet itu kan beda-beda gitu kan. Jadi menyesuaikan dari nantinya diameter karpet yang kami gunakan. Mungkin nggak tahu di video sebelumnya ada kok, kami udah posting atau udah publish jenis-jenis dari karpet, bukan karpet teman-teman, jenis-jenis dari plastik packing gitu kan. Jadi ada ukuran misalkan 25, 35, 40, 50, 60 dan yang lain sebagainya gitu kan. Nah, jika proses pemasukan plastiknya sudah selesai gitu seperti biasa, tinggal ditali di ujungnya dengan menggunakan tali rapia di ujung sebelah kanan dan kiri misalkan. Nah, dan jangan lupa teman-teman, yaitu salah satu tipsnya jika memang menggunakan layanan antar jemput harus dibolongi di bagian ujungnya, dibolong-bolong, itu mau menggunakan gunting misalkan atau menggunakan apa, yang penting dibolong-bolong supaya mengurangi penguapan ketika proses pengiriman ke konsumen. Nah, jadi mungkin seperti itu, sebenarnya sangat simpel, sangat gampang sebenarnya. Jadi memang ya ini mah video mengisi kekosongan saja teman-teman. Jadi kadang ada yang nanyain cara packing karpet itu sebenarnya yang bagus seperti apa. Kalau di kami juga ini tidak bisa menyebutkan bahwa ini packing karpetnya bagus atau jelek atau gimana, tergantung dari kebutuhan juga dan tergantung dari sudut pandang masing-masing yang menilai. Nah, sekian mungkin videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, bisa di subscribe dan komen jika pengen request apa, dan teman-teman juga yang udah request untuk tutorial segera akan kami buatkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Untuk informasi layanan laundry wilayah Ciamis, hubungi admin Halo Zeps di 081 22 33 14 300. Dan untuk informasi paket peralatan laundry, hubungi admin Meja Setrika Uap di 085 871 484 937 atau kunjungi sosial media kami lainnya.